Ini perlu ya. Bagaimana puasa itu menimbulkan rasa yang Peduli. ya peduli dan serius untuk mengeluarkan ya dengan takjil. Takjil luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basnas Podcast Tanjung Pinang. Nah, di episode kali ini kita bakal berbicara, ngomong-ngomong asik tentang mengenai indahnya, istimewanya dan hikmahnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, di sini saya nggak mungkin dong sendirian. Di sini saya ditemani oleh dulu Ketua Basnas Kota Tanjung Pinang di periode yang lalu dan sekarang kebetulan menjadi dosen di kampus saya STI Pembangunan. Ini dia langsung Bapak Pak Muktafin. Sehat Pak? Gimana kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi kegiatan sekarang ngajar Pak? Ya, ada ngajar, Ngajar. dan juga ada membina beberapa Alhamdulillah ya, yayasan ya. Iya benar-benar. Di Sakinah ya Pak Al? Ada SDIT, SDIT. ada juga pesantren Idris Bintan. Subhanallah, ya Pak. Nah, ini kan kita udah masuk di bulan Ramadan ya Pak. Nah, dan kita pengen ngobrol Pak. Siapa tahu ada di masyarakat yang belum tahu hikmah dan pentingnya Pak di bulan suci Ramadan ini Pak. Nah, apa sih Pak fikih puasa Pak dan keistimewaannya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, luar biasa alhamdulillah pada pagi hari ini kami di podcast Basnas Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Iya, Pak. Tentunya ini sesuatu yang baru dan luar biasa. Iya Pak. Dan perlu disupport semua pihak supaya podcast Amin. kita ini berhasil dengan Berjalan baik. dengan lancar, Berjalan amin. dengan lancar. Iya, kalau tadi disampaikan bahwa kita akan membincangkan berkenaan dengan istimewa dan hikmah dari puasa. Ya, hikmah Pak. Iya. Puasa ini memang sangat luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Karena ya cukup dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisyam fa innahu la mithla lahu." Rawahu Ahmad wan Nasai. Ya, tetaplah kalian serius untuk menekuni puasa. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tandingannya Pak ya. Pahalanya Pak ya. Pahalanya sangat luar biasa. Hikmahnya sangat luar biasa. Ya. Maka kita harus betul-betul perhatikan dan serius nih. Jangan sampai ya, terlewat begitu saja. Iya, gitu. Pak. Dengan sia-sia gitu ya Pak ya, Iya. kita lewati Pak. Dan secara khusus ya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ini. Ya, kalau disebut namanya hadis qudsi ya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Jadi setiap amalan anak Adam kata Allah. Iya Pak. Itu adalah untuknya. Gitu ya. Ya. Fa innahu li wa illa siyam, kecuali puasa. Puasa Pak. Puasa istimewa sekali gitu. Apa tuh Pak istimewanya Disendirikan Pak? gitu, Oh, tidak paham. digabungkan secara umum. Siap Ya. Pak. Karena apa? Puasa itu untukku Tuh. dan aku yang akan membalas. Ini sangat luar biasa Luar nih, biasa, karena Pak, berbeda dengan amalan-amalan yang lain gitu Iya. ya. Nah, ini menunjukkan betapa istimewanya di mata Allah. Iya, Pak. Nah, maka bagaimana kalau kita menginginkan menjadi orang yang istimewa, ya perhatikan amalan yang istimewa ini, yaitu puasa. Iya. Ramadan di antaranya. Gitu. Jadi itulah ya, dengan dukungan ya dua hadis tadi, ini sudah menunjukkan betapa hebatnya Hebatnya puasa puasa itu Pak. Makanya sampai ya para
yang paling tahu kehebatan puasa kan ya untuk generasi kan paling generasi awal ya, Iya, Pak. yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya sampai dulu ya Rasulullah dan para sahabatnya itu menunggu-nunggu puasa, berdoa untuk bisa disampaikan dengan puasa itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan. Berdoa agar ketemu, Berdoa Pak. ya, menginginkan ya, berdoa dan menginginkan supaya bertemu dengan puasa ya. Iya, Sekaligus juga membina amalan-amalannya itu 6 bulan sebelumnya. Oh, berarti mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri. Iya, benar-benar, Pak. Begitu juga setelah Ramadan mereka Mengupgrade gitu, Pak ya. mengupgrade, kemudian mengabadikan amalan-amalannya itu untuk bisa dibiasakan setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya. Jadi kalau ada nasyid bahwa bagaimana semuanya jadi Ramadan, tentunya akan sangat luar biasa ya. Kalau semua bulan ya, Pak ya. Semua bulan jadi Ramadan. Subhanallah. Nah, itulah generasi awal. Iya, Pak. Nah, generasi yang istimewa. Kenapa? Karena mereka sangat mengistimewakan Ramadan. Nah, mempersiapkan, Pak ya, jauh-jauh hari ya, Pak. Kemudian juga mendukung berikutnya. Iya. Ya, jadi dari keistimewaan itu tentunya kita harus lebih serius ya. Bagaimana memanfaatkan Ramadan yang telah diberikan oleh Allah kesekian kalinya. Iya, bersyukur berarti Pak ya. Iya, bersyukur dan memanfaatkan dengan serius. Nah, karena ya seperti Anda sendiri kira-kira siapa namanya? Ferry, Pak, saya, Pak. Ferry ya. Iya, Pak. Ferry umurnya sudah berapa? Sekarang 22, Pak. 22. Artinya berarti sudah menangi ya, umpama sejak balik itu umur 10 tahun. 10 tahun 11 ya, Pak. Sudah 12 tahun. 12 tahun ya, Pak. Ya, sudah 12 tahun wajib berpuasa. Iya, Pak. Ya, artinya harus betul-betul mengambil ya, jangan sampai sekedarnya saja gitu. Maka kalau di antara puasa ini ya, maka hikmah-hikmah ya yang diberikan oleh puasa kepada kita ini sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah hikmah masalah melatih disiplin waktu. Disiplin waktu. Puasa ini adalah yang sudah ditentukan ya, yaitu menahan al-imsak ya, dari sejak terbitnya fajar sampai maghrib ya, terbenamnya matahari. Jadi waktu yang telah ditentukan sedemikian rupa. Ini melatih untuk apa? Melatih diri untuk bagaimana disiplin waktu. Dan memang setiap ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah ya, oleh Rasulullah ini tidak sendiri. Iya, Pak. Saling mengkait, saling ada hubungannya dengan yang lain. Iya, Pak. Ya, seperti ibadah yang lain seperti sholat. Sholat ini kan betul-betul ya sholat. Iya, tiang agama ya, Pak ya. Inna sholata ya, kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Al-Imran 103. Itu ya. Menunjukkan bahwa ya, sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan ya, waktu-waktunya. Pak. Jadi ketika kita belajar selama ini di bulan Ramadan, ini tidak sendiri artinya. Juga terkait dengan ibadah-ibadah yang lain. Terutama apa? Ya, Pak, ya? Terutama apa? Sholat subuh. Sholat subuh. Ya. Itu berat itu, Pak. Sholat yang paling berat untuk Ferry, untuk subuh Ferry, saya akui, Pak. Ya. Jujur saya, ya, berat. Subuh, kan? Iya, Pak. Ini kenapa? Jadi selama Ramadan ini 1 bulan full kita dilatih. Iya. Bagaimana untuk bangun sebelum subuh. Ya, bukan hanya untuk sahur saja. Iya, Pak. Karena memang sahur di situ ditekankan betul, ya. Dan termasuk kebaikan umat Muhammad adalah ketika mengakhirkan sahur dan mempercepat buka puasa, ya. Sahur. Nah, kalau sehari 2 hari mungkin tidak begitu mengena ya. Iya, ini 1 bulan full kita diperintahkan untuk bangun sebelum subuh. Nah, tidak lain adalah ya, dalam rangka untuk juga mendisiplinkan waktu bagaimana supaya kita terbiasa bangun sholat subuh. Gitu. Iya, nah, makanya gini, kalau orang sudah puasa Ramadan selama 1 bulan, kok subuhnya masih belum terbiasa lagi untuk bangun subuh, ini ada yang salah, Pak. Apa? Keterlaluan ini. Iya, ada yang salah di situ. Ada yang salah gitu ya. Iya, benar, Pak. Makanya kalau sampai sekarang mungkin ada yang masih ngeluh-ngeluh nggak bisa bangun subuh, itu keterlaluan gitu. Karena sekian tahun sudah dilatih bagaimana bangun tepat pada waktunya. Iya, Pak ya. Ya, bangun sebelum subuh ya. Jadi ini mengatur kedisiplinan waktu. Itu.
Kemudian yang kedua, ya, hikmah dari Ramadan, puasa ini adalah ya menyehatkan tubuh. Iya Pak ya. Sumu tasihhu. Puasalah maka kamu akan sehat. Ya. Betapa banyak ya penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa dengan puasa itu memang menyehatkan. Bahkan puasa ini menjadi ya, sarana pengobatan ya di dunia medis manapun. Iya. Ya. Pak, tapi kok bisa menyehatkan Pak? Sedangkan kita nggak ada nutrisi yang masuk gitu, nggak ada makanan yang masuk gitu Pak. Ibarat mesin. Mesin. Ya, ibarat mesin. Oh paham saya Pak. Itu perlu ada waktu-waktunya istirahat. diistirahatkan. Iya benar Pak. Kalau mesin Ngerti, ini terus digeber terus, rusak dia. Cepat rusak. Iya benar. Makanya ada di antara penelitian yang ya mungkin sederhana gitu ya. Ada binatang sekumpulan binatang ya. Dulu pernah ada yang namanya penelitian tikus gitu ya, yang juga makan terus, rupanya cepat mati dia. Nah, tapi yang diberikan ada tenggang waktu, maksudnya puasanya gitu, diatur, rupanya daya tahannya makin kuat. Nah, jadi daya ini hidupnya makin kuat. Disinilah pentingnya. Maka ya luar biasa, ya Insya Allah bisa kita buka ya. Iya, banyak berarti rahasia di bulan puasa ini ya Pak ya. Puasa gitu. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi nanti masalah kesehatan harus dibuka dengan orang dokter Pak. Ya. Yang lebih ya Pak ya. Gitu. Siap, Kemudian masalah yang ketiga ya hikmahnya adalah peduli. Peduli sesama gitu Pak ya. Peduli sesama. Jadi ini ya terkait dengan Basnas ini. Pak. Ini luar biasa nih. Jadi memberikan amalan takjil ya kepada sesama berpuasa. Iya, gitu. Pak. Karena memang tadi intinya adalah ibadah ini tidak sendiri. Iya. Saling mengkait. Kalau dengan disiplin waktu terkait dengan sholat tadi. Iya. Nah ini dengan puasa, dengan masalah bagaimana seorang yang puasa itu merasakan lapar dahaga. Iya. Ini berarti ada self of care ya. Iya, Pak. Untuk orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, yang tidak makan bukan hanya sehari 2 hari. Benar Pak. Banyak di luar sana Pak. Jadi ada rasa peduli. Gitu. Iya. Peduli. Dengan apa? Dengan takjil, ya. Iya. Dengan infak. Indah memang Pak. Dengan zakat dan wakaf. Iya. Ya, sering disebut ziswaf ya. Zakat, infak, sedekah, ya, dan wakaf. Ini perlu, ya. Bagaimana puasa itu menimbulkan rasa yang peduli, ya, peduli dan serius untuk mengeluarkan, ya, dengan takjil. Takjil luar biasa, bukan berkurang. Ya. Iya. Kalau di sini ada sedekah tidak akan membuatmu miskin. Tidak ada sejarahnya Pak. Tidak ada sejarah orang yang sedekah itu miskin. Justru akan Allah mengembalikannya. Allah ganti ya. Berlipat-lipat Bahkan ganda, Pak. Ya secara khusus ada 2 malaikat yang setiap pagi, setiap subuh ya. Setiap subuh itu diturunkan oleh Allah ya. 2 malaikat itu satu berdoa Allahumma ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau mengeluarkan infak zakatnya, sedekahnya, gitu. Dan yang kedua, doanya tendensius sekali, gitu ya. Apa tuh, Pak? Sebaliknya, gitu. Sebaliknya. Allahumma timunsikan talafan. Ya Allah, jatuhkan kerusakan, hancurkan orang-orang yang medit, ya, orang yang pelit, kikir, gitu, Pak. Ya, nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau mengeluarkan infak, gitu. Nah, ini. Maka di antaranya Ramadan adalah hikmahnya biasanya dijadikan waktu yang sangat potensial untuk mengeluarkan infak dan sedekahnya. Gitu. Berarti memang di bulan puasa ini, Ramadan ini untuk melatih kita Pak. Untuk melatih kita. Yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Kadang-kadang dengan ceramah-ceramah, dengan nasihat ini kurang. Tapi kalau merasakan sendiri, ternyata lapar itu perih, pedih gitu ya. Kita merasakan penderitaan orang di luar sana gitu ya Pak. Ya, merasakan penderitaan orang. Sehingga termotivasi gitu. Untuk membuat kebaikan, berbagi gitu ya Pak ya. Apalagi motivasinya itu bukan hanya sekedar untuk orang lain. Tapi kita sendiri ya. Hubungan kita kepada Allah gitu Pak ya. Hubungan kita kepada Allah. Apalagi terhubung dengan masalah zakat gitu. Iya. Ya, jangan sampai dana yang mestinya harus kita keluarkan zakat ini kita pendam, kita tahan. Karena apa? Kalau sedikit pun, ini maaf ya, kadang-kadang ada yang hitung-hitungan gitu, pengennya ini. Lebih baik lebih ya. Lebih, kalau lebih dari zakat itu jatuhnya dari infak. Tapi kalau kurang
Kalau uang itu bercampur dengan uang kita, Iya, Pak. itu bahaya. Bahaya, Pak. Karena apa? Karena akan bisa menjadi monster. Ya. Kenapa tuh, Pak? Merusak uang-uang yang lain. Oh, benar. Nah, jadi uang yang mestinya kita keluarkan kok tidak kita keluarkan, ini bisa merusak jadi monster. Iya. Mahtalatu malan zakat malan illa halakathu. Tidaklah bercampur uang-uang yang semestinya kita keluarkan untuk zakat kok tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta-harta yang lain. Mungkin kadang hilang, tertipu atau membeli sesuatu tidak ada manfaatnya. Itu makanya kita harus perhatian. Perhatikan zakat juga Pak ya di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Kemudian juga ya hikmah dari puasa ini juga kita menjadi orang yang berhati-hati. Berhati-hati masuk dalam hal. Ya. Oh, berbuat dalam hal. Ya, segala hal ya. Segala hal kita perlu berhati-hati. Maka ya padanan kata selain saum adalah al-imsak. Al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan diri. Oh ya benar Pak. Ternyata ya biang dari kemaksiatan, semua kemaksiatan itu karena tidak menahan diri. Kuncinya Pak? Iya. Ternyata kita harus menahan diri. Contohnya ya, kalau anak muda seperti Ferry ini harus pandai menahan diri. Untuk apa? Tidak berhubungan dengan lawan jenis dulu. Oh, benar. Iya kan? Iya benar. Nah, kapan itu? Saya pegang itu. Nanti kalau ada waktunya nikah, Pak. kalau sudah menikah. Iya kan? Iya benar Pak. Tapi kalau tidak ditahan, dan ini luar biasa. Ini diantaranya adalah menjadi penyakit masyarakat, penyakit pemuda. Bahkan ada yang sampai mengatakan, ya pemuda nggak pacaran ya bukan pemuda. Ini kan sudah kacau nih, sudah merusak nih. Sementara di situ ada waktunya untuk menahan diri. Ya, jadi kalau belum waktunya ya tahan diri dulu. Puasa dulu gitu ya, puasa dulu. Nanti sampai waktunya. Ada waktunya berbuka ada ya Pak. waktunya berbuka. Iya benar. Kemudian juga seperti orang, kenapa kok korupsi ini merajalela? Ini sebetulnya karena tidak menahan diri. Karena apa? Karena kekayaan yang semestinya dikumpulkan bertahun-tahun, puluhan tahun, ini pengennya didapatkan seketika. Dalam waktu sekejap saja. Pengen mendapatkan sesuatu yang banyak dengan waktu yang singkat. Benar. Mengendalikan diri. Dan begitu juga amalan-amalan yang lain. Ternyata pokoknya adalah menahan diri. Kuncinya di situ ya Pak ya. Kuncinya di situ. Kalau kita bisa menahan diri, insya Allah kita bisa aman dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan juga ya ini karena kalau dilanjutkan masih banyak sekali. Iya panjang ini Pak. Panjang. Iya benar-benar Pak. Kita akhiri dengan harus banyak bersyukur. Dengan puasa akhirnya kita banyak bersyukur. Ternyata lapar itu seperti ini. Sementara kami semuanya ada. Makanan ada. Semua tersedia. Walaupun nggak mewah, sederhana, penting ada makanan. Ketika kita lapar kita bisa makan gitu ya Pak. Jadi banyak bersyukur. Dan banyak bersyukur ini kalau tadi al-imsak menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Nah, kalau banyak bersyukur berarti apa? Semakin banyak amalan-amalan yang ingin dilakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan. Dengan kesyukuran inilah, orang akan ringan melakukan amal apapun, termasuk sholat subuh. Jadi ringan, semuanya jadi ringan kalau orang itu pandai bersyukur. Rasulullah ketika satu saat dilihat oleh Aisyah, Rasulullah saking lamanya berdiri sholat itu, kakinya sampai bengkak-bengkak. Kata Aisyah apa? Ya Rasul, gitu ya gitu, mbok jangan sampai gitu. Artinya ibadah-ibadah. Apa kata ya Rasul? Itu ibadah di bulan puasa Pak? Ya di puasa bahkan juga di luar gitu. Karena saking lamanya berdiri itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Gitu. Maka Rasulullah apa jawabnya? Rasulullah jawab, Alaisa an akuna abdan syakur. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi karena rasa syukurnya Rasulullah gitu, itu luar biasa. Beribadah lama panjang itu nggak terasa. Karena indahnya bersyukur indahnya. Itu ya Pak ya. Ini kadang-kadang kalau terawihnya agak panjang sedikit, kabur-kabur kan? Iya benar Pak. Itu kan awal-awal puasa rame tuh Pak. 10 dah. Gak ada lagi tuh Pak. Apalagi kalau yang imam tua-tua. Kurang bersyukur. Lambat Pak. Iya. Dan ada satu hadis yang menjadi
pamungkas kita. Iya, Pak. Bahwa al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Apa tuh, Pak? Ya. Surga itu dirindukan, ya. Oh. Surga itu merindukan Orang yang kepada 4 golongan. apa aja tuh, Pak? Dan 4 golongan ini amalan-amalan yang ada di dalam bulan puasa. Nah, 1, dalil Quran. Orang yang serius menjaga bacaan Quran. Nah, membaca Quran, tilawah. Sindir saya, Pak. Nah, tidak 1 juz lagi gitu. Iya, benar. Kita harus punya target di dalam Ramadan ini. Tahlil Quran. Kemudian yang kedua adalah wahafidul lisan. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Wah. Iya. Kemudian yang ketiga adalah wamut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Memberi takjil, dibuka. Oh, benar. memberi bukaan, memberi makanan. Memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, ini dilatih di bulan Ramadan ini supaya nanti juga terbiasa di luar Ramadan. Yang keempat, Pak? Kemudian yang keempat adalah wasaimu fi Ramadan. Apa tuh? Orang yang puasa di bulan Ramadan. 4-4-nya ini bisa kita kejar di dalam bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan ini yaitu terus mendawamkan tilawah Quran, memperbanyak. Jangan sampai waktu-waktu kita lebih banyak kita buka yang lain, main HP. Anak-anak muda sekarang, Pak. Saya akui lah, main game, main ini kan. Akhirnya Quran hanya sedikit. Jangan sampai sekilas kita saja. harus banyak lebih Quran. Memang dikhususkan di bulan puasa ini, guys. Bulan puasa harus lebih serius itu, menjaga lisan. Menjaga lisan. Jangan sampai kita mengobrol gitu ya. Menahan diri berarti masuk di situ ya, Pak? Iya, menahan diri untuk menjaga lisan gitu. Jangan sampai banyak kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju', ya. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan puasa kecuali sia-sia gitu, Pak ya. Sia-sia. Kenapa? Pahalanya habis karena tadi tidak menjaga lisan. Gitu. Kemudian tadi mut'imul ji'an, memberi makan. Kita perbanyak, siapkan harta kita, keuangan kita untuk lebih. Jangan sampai kadang-kadang lebih banyak untuk mempersiapkan yang lain. Untuk lebaran bajunya udah di-prepare 3 sampai 4 sampai ini jangan. Cukup satu yang lain untuk memperbanyak infak. Benar, Pak. Kemudian puasa terjaga dengan serius. Semoga dengan 4 ini betul-betul kita termasuk dirindukan ya, Pak, sama orang yang dirindukan. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Itulah beberapa istimewaan dan hikmah dari bulan suci Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemahaman dari Bapak Muktafin. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi pelajaran ke depannya untuk kita. Banyak pentingnya hikmahnya di bulan suci Ramadan ini. Nah, Pak, ada Pak kata-kata untuk warga Tanjung Pinang, Pak, di bulan suci Ramadan ini, Pak? Sepatah dua patah gitu, Pak. Iya, untuk kita semua, khususnya warga Kota Tanjung Pinang, tentunya kita mendapatkan Ramadan tahun ini adalah diijabahnya doa kita di tahun yang lalu. Pasti semuanya kita berdoa, ya Allah, bersyukur gitu, Pak. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Ketika meninggalkan Ramadan tahun lalu. Dan sekarang insya Allah sudah diijabah, sudah menjelang dan kita akan betul-betul. Nah, karena dengan ijabahnya doa kita, yang mungkin di antara teman-teman kita berdoa dengan yang sama tapi tidak diijabah. Ini benar, Pak. Kesempatan untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang paling baik di antara Ramadan yang telah kita lalui. Benar, gitu. Semoga, dan itulah orang yang beruntung dan bersyukur. Beruntung, karena kalau sama kita termasuk rugi. Alhamdulillah kalau kita termasuk orang yang Ramadan ini malah lebih jelek dibandingkan Ramadan tahun lalu. Rugi gitu, Pak ya. Kita termasuk orang yang dilaknat. Makanya kita harus betul-betul memanfaatkan kesempatan yang kesekian kalinya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu guys, sepatah dua patah dari Bapak Muktafin. Semoga semangat untuk kita menjalani di bulan suci Ramadan ini.
Oke, sahabat Basnas, sekian dan terima kasih. Oh iya, lupa saya Pak. Kita ada tagline itu Pak. Iya. Ini. Ya, yang ini Pak. Zakat. Nah, Zakat tunai, rezeki damai. iya benar Pak. Iya. Zakat tunai, Rezeki damai. Bayar zakat, harta meningkat. Melipat. Iya, Nah, oke. karena memang Allah janjikan seperti itu. Iya Masa benar. kita gak percaya? Iya benar Pak. Harus yakin kita. Insya Allah kita Amin. yakin dan kita jadi semangat lagi untuk membayar zakat. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.